Pemirsa, ribuan personil TNI Polri melakukan penjagaan di sejumlah titik kantor pemerintahan. Sejumlah titik kantor pemerintah seperti di Balai Kota Makassar, kemudian di kantor DPRD Kota Makassar hingga Mako Polrestabes Makassar dijaga sejumlah personil TNI Polri. Penjagaan di sejumlah titik kantor pemerintahan di Kota Makassar dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pasca demo yang berakhir ricuh di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Pemirsa, di Semarang, Jawa Tengah, TNI Polri melakukan pengamanan aksi solidaritas ojol. Sejumlah orang yang melakukan aksi anarkis pun diamankan oleh petugas. Diduga mereka yang diamankan merupakan kelompok anarko yang menumpangi aksi solidaritas ojol dengan maksud membuat kekacauan di tengah aksi massa. Usai aksi solidaritas ojol berakhir, sejumlah titik di Kota Semarang seperti di Jalan Pahlawan hingga Jalan Simpang 5 pun berangsur kondusif. Kericuhan terjadi di Kompleks Mapolda DIY Sleman, Yogyakarta. Sebanyak 2 mobil milik Polda DIY dirusak dibakar massa. Kericuhan pecah di Kompleks Mapolda DIY Sleman, Yogyakarta. Setidaknya 2 mobil sedan milik Polda DIY dirusak. Sementara personil Polda DIY masih siaga tanpa melakukan pengamanan. Massa yang datang kali ini merupakan gabungan mahasiswa di Yogyakarta dalam aksi Jogja Memanggil. Sejumlah tuntutan disepakati, diantaranya menuntut hukuman tegas bagi personil Brimob dalam insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Menunjukkan langkah inspiratif dalam pemulihan ekonomi bangsa, pemerintah Kabupaten Kota Baru menerima penghargaan dalam ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2025. Hal ini sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah pada warganya. Dan penerima apresiasi dalam kategori inovasi daerah ada. Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2025 dianugerahkan pada sejumlah tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah inspiratif dan kolaboratif, terutama dalam hal inovasi. Salah satunya pada Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Muklis, yang menerima penghargaan dengan kategori inovasi daerah. Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam melakukan pengembangan pelayanan publik yang berdampak pada daerah dan masyarakat di wilayah Kota Baru. Tentu penghargaan ini kita persembahkan buat masyarakat Kabupaten Kota Baru secara keseluruhan, di mana inovasi pendidikan yang kita berikan adalah pelayanan pendidikan gratis untuk Kota Baru Cerdas. Nah, tentu ada beberapa program yang menjadi program unggulan. Yang pertama yaitu memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh siswa dari tingkat SD, SMP yang kita berikan. Kemudian bantuan sarana belajar, perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Kota Baru dari TK, SD, SMP. Diharapkan para kepala daerah terus berinovasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Sidoarjo menyabet 2 penghargaan sekaligus dalam gelaran Pemimpin Daerah Awards 2025. Penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Polresta Sidoarjo menyabet 2 penghargaan sekaligus pada ajang Pemimpin Daerah Awards 2025. 2 kategori penghargaan ini meliputi inovasi pelayanan publik dan pengawasan ketahanan pangan. Penghargaan ini akan terus memacu kinerja Polresta Sidoarjo dalam memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Apresiasi, alhamdulillah hari ini kami menerima 2 penghargaan pimpinan daerah award, mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama terkait inovasi pelayanan publik, inovasi ketahanan pangan, dan yang kedua terkait pengawasan ketahanan pangan. Jadi alhamdulillah ini adalah semua kami berterima kasih kepada pimpinan, masyarakat yang sudah membantu
dan bekerja sama dengan Polresta Sidoarjo untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Polresta Sidoarjo juga menunjukkan kinerja nyata melalui pengungkapan kasus beras oplos yang meresahkan masyarakat. Kasus ini terungkap setelah Satreskrim mendapati pabrik yang mengoplos beras medium menjadi beras premium. Tim dari Satreskrim Polresta Sidoarjo alhamdulillah bisa mengungkap praktek oplos, ya, pabrik oplos premium. Jadi pabrik ini beras medium dioplos sama premium. Jadi itulah yang menimbulkan keresahan masyarakat karena masyarakat berharap mendapatkan beras premium, ternyata beras tersebut adalah beras medium. Setelah meraih 2 penghargaan sekaligus, Polresta Sidoarjo akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, membangun gaya hidup sehat serta ramah lingkungan, pengelola sebuah gedung premium menggelar kegiatan jalan sehat di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Selain menyehatkan, pemirsa, kegiatan tersebut juga menjaga kekompakan para penghuni dan juga tenan gedung. World Capital Tower sukses menggelar acara Fun Walk 2025 yang berlangsung meriah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Ratusan peserta berkumpul di lobi gedung World Capital Tower menyambut dengan antusias dan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Suasana semakin meriah dengan atribut stiker merah putih di pipi para peserta dan terdapat berbagai aktivitas interaktif dan bazar kuliner merdeka yang menyajikan jajanan menarik. Kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga sebagai upaya mempererat kebersamaan para penghuni dan tenan gedung World Capital Tower. Fun Walk 2025 menjadi momentum untuk memperkenalkan World Capital Tower sebagai gedung tertinggi dan ikon bisnis di kawasan Mega Kuningan. Ya, ini kita pengen meningkatkan ya brand awareness sekaligus exposure, yang mana WCT ini adalah satu-satunya di kawasan Mega Kuningan. Kami mengajak semua para penghuni berpartisipasi, di mana ini kami gedung yang ramah lingkungan, ramah terhadap kebersamaan, yang mana itu juga membuat kami lebih menuju ke arah green building, ya. Oh iya, seru banget ya World Capital Tower. Tadi kita keliling-keliling di sini bersama teman-teman juga, yang pasti seru banget dan aktivitasnya sangat berharga karena bikin kita sehat juga. World Capital Tower mendorong konsep green building yang ramah lingkungan. Dengan okupansi yang terus meningkat, World Capital Tower tak hanya menjadi gedung perkantoran premium, tetapi juga berkomitmen membangun kebersamaan dengan gaya hidup sehat. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pengguna transportasi publik di Kota Depok, Jawa Barat terus meningkat dan juga mendorong rencana penambahan koridor layanan. Rata-rata pemirsa 6.000 penumpang per hari menggunakan transportasi publik bis kita Trans Depok. Saat ini layanan baru beroperasi satu koridor dari Terminal Margonda ke Stasiun LRT Harjamukti. Dinas Perhubungan merencanakan penambahan rute baru dari Stasiun Depok menuju wilayah Sawangan. Layanan masih digratiskan dengan 15 armada dan juga 46 halte. Namun opsi tarif ke depan tengah dikaji. Penambahan koridor diharapkan memperluas akses transportasi bagi warga Depok. Kita sih mendukung banget dan kita senang banget gitu ya dengan adanya ini. Gitu. Kalau diperbanyak ini itu lebih bagus. Terus supir angkot disuruh jadi supir trans ini supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan kan. Antusias masyarakat dengan jumlah penumpang yang sangat luar biasa tingginya, makanya mungkin pasti kita sebagai pemerintah Kota Depok dan sebagai penyangga dari Kota DKI, pasti kita akan menghadirkan layanan yang lebih baik, yang mungkin di beberapa koridor akan kita lakukan pengembangannya juga. Mungkin di wilayah barat sekarang sudah ada dari Terminal Depok ke LRT, mungkin nanti dari Terminal Depok ke Terminal Sawangan.
Pemirsa, warga binaan Kampung Digital UMKM menggelar Bazar UMKM di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk menjual produknya, kegiatan ini juga sebagai upaya dalam mendorong pemasaran produk UMKM lokal ke tingkat nasional. Dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional 2025 dan HUT Kampung Digital UMKM, pelaku UMKM binaan Kampung Digital Jati Bening Baru menggelar Bazar UMKM. Kegiatan yang digelar di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian warga dan menjadikan UMKM semakin naik kelas. Kegiatan yang juga digelar untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Tina Astari Maman, istri Menteri UMKM, dan Wali Kota Bekasi Tri Adiantohan. Mereka kita latih, punya usaha, tetap produktif. Nah, UMKM ini sangat bisa menjadi wadah atau tempat para warga yang sudah pensiun ini untuk tetap bisa produktif dan bisa menghasilkan. Kampung Digital ini adalah menjadi wadah agar kita berbagi tugas mana yang UMKM bekerja sesuai dengan memproduksi hasilnya, nanti Kampung Digital lah yang kemudian bagian untuk di dalam rangka untuk melakukan pemasarannya. Ini sebenarnya pembuktian dari masyarakat bahwa UMKM kita tidak mati, bahkan bisa menyajikan apapun yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Hanya hari ini memang butuh wadah. Para UMKM juga diberikan pendampingan mulai dari pengemasan produk hingga strategi pemasaran di dunia digital. Mereka juga didorong untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif. Kami tentunya memerlukan support yang besar dari pemerintah, terutama di dalam membangun infrastruktur dari Kampung Digital, karena keterbatasan daripada kami warga di sini. Manfaatnya bagus sih, bagus banget. Jadi kita bisa tahu ya potensi UMKM ini tuh ada apa, mereka jualan apa aja, mereka usaha apa aja. Melalui Bazar UMKM ini, para pelaku UMKM diharapkan mampu bersaing di era teknologi dan memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, Pasar Badu Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Warga dan pedagang berjibaku memadamkan api yang melahap Pasar Badu Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Si jago merah terus meluluh lantakan puluhan lapak milik para pedagang. Dalam hitungan menit, lapak berisi dagangan tak bisa diselamatkan. Sementara sejumlah pedagang turut menyelamatkan barang dagangan yang belum terbakar ke tempat lebih aman. Diketahui sumber api dari lapak sebelah barat pasar yang diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak mobil damkar, Pemkab Pasuruan, dan milik swasta serta bantuan tangki air berhasil menjinakkan kobaran api 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total kerugian pedagang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, sebuah bengkel mobil di kawasan Terusan, Jalan Jakarta, Kota Bandung hangus terbakar. Bengkel yang diisi banyak mobil tersebut hangus terbakar dan tak ada barang yang terselamatkan. Dugaan sementara akibat percikan api las. Seru banget itu asapnya. Bau minyak. Kebakaran besar menghanguskan sebuah bengkel mobil di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Api cepat membesar menghanguskan 6 mobil yang sedang dalam perbaikan. Para pegawai bengkel berusaha mengevakuasi mobil, namun api cepat membesar sehingga para pekerja berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, kebakaran diawali suara ledakan keras yang diduga berasal dari sebuah mobil yang terparkir dalam bengkel. Diduga percikan api mesin las menyambar bahan bakar di tangki. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung tiba di lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana melaporkan. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima menghadang Satpol Pamong Praja yang akan membongkar lapak mereka di Pasar Bogor, Jawa Barat. Mereka menuntut pembongkaran ditunda hingga Lebaran nanti. Puluhan pedagang kaki lima atau PKL menghadang aparat Satpol PP yang akan menertibkan lapak pedagang di kawasan Pasar Bogor. Mereka berusaha mempertahankan lapak miliknya agar tidak dibongkar petugas.
Aksi penolakan ini pun diwarnai protes hingga terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas. Untuk menghindari kericuhan, petugas memilih menunda proses pembongkaran lapak. Sementara Pemkot Bogor meminta para PKL untuk mematuhi aturan agar tidak berjualan di tempat yang semestinya. Rencananya lokasi yang ditempati para PKL saat ini akan dibangun pasar modern. Sementara para pedagang akan direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Gembrong Sukasari. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Karnaval Sound Horeg Melegok Blitar, Jawa Timur dibubarkan polisi. Selain tidak